warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, kembali dengan saya Mahiska Sara, calon guru penggerak angkatan 9 SMA Negeri 1 Timang, Kabupaten Depok Seraya. Hari ini saya akan melakukan supervisi akademik, tepatnya dalam kegiatan pra-observasi. Dengan rekan saya, silakan Kak. Saya Ahmad Iqbal, guru PAI di SMA. Oke, baik. Jadi kita langsung aja ke percakapannya ya Pak ya. Oke, berarti Bapak mengajar PAI ya, PAI. Untuk kelas berapa Pak? Kelas 11. Kelas 11. Oke. Nah, sebelum masuk ke besok saya mengsupervisi Bapak atau observasi Bapak di kelas, kita akan sedikit ngobrol ya Pak ya tentang pembelajaran yang akan dilakukan di kelas. Baik, yang pertama mungkin tujuan pembelajaran Bapak kira-kira apa Pak? Untuk materi nanti, Ya. itu tujuan pembelajarannya dasar dari mampu menganalisis perilaku, hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Oke, perilaku, hormat dan patuh. Orang tua dan guru. Baik, dari tujuan pembelajaran itu Pak, kira-kira aspek atau area pengembangan apa nanti yang ingin dicapai? Ada 3 aspek yang akan disampaikan nanti. Yang pertama aspek kognitif, bagaimana peserta didik itu mampu memahami bagaimana tata cara hormat dan patuh pada orang tua dan guru. Kemudian dari segi aspek afektifnya, mereka tentu menerapkannya di dalam kehidupan sehari-hari. Dan dari aspek psikomotornya nanti dilihat bagaimana mereka mampu bekerja sama atau berdiskusi ketika proses pembelajaran langsung. Oke, berarti ada 3 ya Pak ya, aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Baik, dari ketiga itu Pak, kira-kira strategi nanti yang akan diterapkan bagaimana Pak? Insya Allah nanti saya akan memakai model pembelajaran berbasis masalah. Oke, baik. Ya, mungkin diberikan berupa permasalahan, mungkin berbentuk artikel atau apa kepada peserta didik berkelompok. Kemudian nanti mereka menemukan dan mengaitkannya dengan ayat yang berkaitan dengan perilaku hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Oke, berarti menggunakan problem based learning gitu ya Pak ya kira-kira. Nah, disediakan artikel, kemudian nanti anak yang menganalisis keterkaitan dengan materi yang akan diajarkan. Mengenai kira-kira gambaran dari awal sampai akhir pembelajarannya seperti apa Pak? Ya mungkin yang pertama tentu kita jelaskan dulu kepada anak bagaimana langkah-langkah pembelajaran. Kemudian kita jelaskan juga bagaimana pelaksanaannya nanti. Dibagi kelompok, kemudian dikasih masing-masing kelompok tema. Kemudian mereka berdiskusi, nanti hasil diskusinya itu dituangkan mungkin dalam bentuk kertas kerja atau LKPD. Kemudian nanti setelah itu dipresentasikan di depan kelas, teman-teman yang lainnya menanggapi dan memberikan masukan dan seterusnya. Nanti di akhir pembelajaran diadakan semacam post test lah namanya. Setelah itu kemudian ada kesimpulan terhadap proses pembelajaran yang berlangsung ketika hari itu. Oke, baik Pak. Saya sampai penasaran ini bagaimana nanti ketika saya mengobservasi Bapak di kelas. Baik, untuk sarana yang akan digunakan Pak, apa aja? Pertama kita pakai Infocus nanti, PowerPoint juga kan gitu ya kan, untuk menampilkan langkah-langkah pembelajaran. Kemudian nanti bisa LKPD. Ya, LKPD. Kemudian lagi nanti mungkin di akhir kalau post testnya mungkin pakai link Google Form. Link Google Form ya post testnya. Kira-kira Pak, mungkin kan kita selama pembelajaran ada istilahnya tidak lancar begitu ya, mungkin barangkali ada hambatan. Kira-kira yang menurut Bapak akan terjadi atau hambatan yang Bapak rasakan selama nanti akan proses pembelajaran seperti apa Pak? Biasanya di sekolah kita ini yang sering terjadi itu listriknya mati. Listriknya mati ya. Itu mungkin yang menyebabkan proses pembelajaran agak terganggu. Nah, bagaimana mengakalinya? Tentu guru harus menyiapkan LKPD yang sudah di print out. Oh begitu ya. Atau materi yang sudah di print out. Kemudian mungkin lagi nanti kalau post testnya kira-kira menggunakan link, sinyal hilang tidak berpengaruh, kemudian paket anak itu tidak ada, dan juga itu juga
mungkin nanti disediakan pos tesnya dalam bentuk perintatan. Oke, begitu ya. Berarti memang sudah solutif sekali gitu ya Pak ya. Kalau misalnya mati lampu, kemudian jaringan hilang. Oke. Kemudian Pak, harapannya dari kegiatan observasi kita nanti apa nih Pak dari Bapak? Saya berharap karena Bu Sarah sudah menjadi calon Budi Kira gitu. Jadi setidaknya adalah ilmu baru yang kami dapatkan ketika Bu Sarah observasi gitu. Yeah. Kemudian dapat pula kita terapkan nanti yang benar proses pembelajaran yang seharusnya itu kayak Kemudian apa lagi ya? Berharap jadi CGP juga Pak? Ya, mudah-mudahan saya bisa menyusul langkah Bu Sarah. Amin, Allahumma. Harapan yang lain mungkin Pak, kalau ada? Ya, kita ingin melihat ada nggak kekurangan-kekurangan yang kita lakukan selama ini. Sering kan kita berpandangan bahwa yang kita lakukan itu sudah benar. Ternyata ketika dilakukan observasi ternyata tidak pas, tidak cocok. Maka salah satunya untuk merefleksi diri, sudah paskah atau sudah benarkah proses pembelajaran kita. Oke, baik Pak Iqbal. Baik Pak Iqbal, terima kasih banyak. Kita akan ketemu nanti di kelas seperti itu ya Pak ya. Terima kasih atas waktunya dan semangat, semoga nanti bisa kita terapkan bersama seperti itu Pak. Baik, sampai di sini dulu ngobrol-ngobrol sebelum observasi atau pasca observasi kami. Siap, siapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Bagaimana tadi saya sekarang naiknya bahagia sudah? Ya Pak, saya kan habis. Bang enggak. Sebentar aja Pak. Sandi ada kamu Sandi? Nanti Bapak ya Pak. Semangat banget ini Pak. Semangat banget ini Pak. Semangat banget. Enggak ada yang Sebenarnya, oh iya, Bapak itu apa? Ya. semangat itu perlu kita jaga. Kenapa? Karena menentukan kita bergerak atau tidak bisa bergerak. Yes. Semangat itu. Ya. Merdeka. Semangat. Jadi dari dalam powernya yang ada, tidak berat powernya bagus. Ya. Kalian sampai tidak ada lagi. Banyak. Jadi, udah begini ya. Ini udah jadi Pak Deva ya begini ya. Gak masalah Pak, Pak Deva sama. Pak Dewa nonton voli. Anissa, Abu Poli. Ya. Ini bagaimana tata cara hormat dan patuh kepada orang tua dan guru-gurunya. Walaupun ada perbedaan posisi antara orang tua dan guru, tetapi cara hormat dan patuhnya mirip, hampir sama. Perlakuan kita terhadap mereka sama. Nah, apa tugas kalian? Biasanya Bapak berikan materi kemudian dijelaskan nanti bisa sekarang tidak begitu lagi karena agak sedikit membosankan gitu. Nah, model pembelajaran kita sekarang nanti Bapak kali ini bagi menjadi beberapa kelompok, kemudian mencari cerita atau artikel yang berkaitan dengan orang-orang yang sangat memuliakan orang tuanya atau orang-orang yang sangat memuliakan gurunya. Nah, jadi di Google nanti ketemu ditulis cerita atau kisah inspiratif orang yang sangat memuliakan orang tuanya atau kisah seorang milioner menghormati atau menghargai gurunya dengan cara mengajaknya untuk umroh misalnya gitu. Ini aja satu Ini enggak Pak. tiga boleh. Ini Pak boleh berdua aja pakai salam. kita lupa. Kita lupa berarti. Ini dikasih
Bisa juga dia sukses karena Iya, iya. Oi, bunga. Itu loh, ini ke sini loh, ke sini. Nah, oke. Dengan Pak Jokowi. Persimpangan gurunya sama saya sampai. Tampil kalau berapa yang apa? Buat semua yang tinggi. nggak ada Pak. RI2 Pak. Si pemuda ini mengalami penyakit belang-belang pada tubuhnya. Sebab si pemuda ini sangat yakin bahwa ibu merupakan salah satu seseorang yang sangat setia di dalam hidupnya. Karena jika seorang anak durhaka terhadap orang tuanya, maka anak tersebut tidak akan pernah merasakan sebuah surga di akhirat nanti. Uwais Al-Qarni ini menceritakan seorang pemuda yang sedang hidup di jalanan. Terkenal sebab keteladanannya terhadap orang tua, terutama ibunya, yang malah sungguh konflik bisa diikuti meskipun dia pemuda yang memiliki dengan indra hidupnya. Presiden nomor 1 jika ada kekurangan dan salah, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau kan? Ada. Dia terkena penyakit sopak namanya. Sopak itu sulitnya putih, kayak ketan-ketan. Tahu-tahu kan itu Setan juga saya jarang anak saya tanahnya Pak. Dia kayak kesiram air panas. Kayak itu sakit penyakitnya. Nah, dia sangat ingin sekali membawa ibunya pergi lagi ke Mekah, sementara dia di Yaman. Dan karena memang jauh, maka dia miskin. Bagaimana caranya supaya dia bisa membawa ibunya berhaji? Maka latihanlah dia menggedekkan badannya, memperkuat ototnya, menggendong domba, naik bukit, gendong domba, dari itu juga turun, gendong lagi ke atas. Sampai orang bertawan, nah bego kali ini sih bos, masa domba digendong naik bukit gitu loh. Tapi tujuannya untuk apa? Supaya dia kuat tenaganya nanti kita menggendong emaknya dari Yaman ke Mekah. Jadi kisah inspiratifnya begitu sangat inginnya dia menghajikan emaknya sampai dia melakukan berbagai cara supaya emaknya bisa berhaji ke Mekah. Oke, mungkin demikian saja materi kita pada hari ini. Untuk minggu berikutnya Bapak akan tunggu kisah-kisah inspiratif dari Anda semua yang sudah ditemukan pada internet. Demikian saja. Untuk evaluasi hari ini kita akan Bapak lakukan lewat Google Form, nanti Ibu kirim ke grup kelasnya. Oke, kita akhiri dengan membacakan Alhamdulillah.
warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Baik Pak Iqbal, hari ini kita akan wawancara pasca observasi begitu ya Pak ya. Dan kebetulan juga dihadiri oleh pengajar praktik SARA Pak, Bu Nana begitu ya. Baik. Gimana nih Pak kabarnya? Pak, alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik. Langsung aja kali ya Pak ya, soalnya ini udah apa sih ya, semangat gitu karena kan udah kemarin gitu observasinya. Baik Pak, mungkin pertama gimana sih Pak perasaannya setelah Bapak menjalani proses pembelajaran yang kemarin saat diobservasi? Gimana perasaannya ya? Iya perasaannya. Sebagai seorang guru tentu kita senang ya, karena sudah berhasil melaksanakan proses pembelajaran. Kemudian ditambah lagi ketika kita mengajar itu anak-anak semangat, tentu bertambah juga semangat kita dalam mengajar. Jadi sebenarnya perasaan kita itu tergantung kondisi di dalam lokal. Jadi kalau mereka semangat untuk belajar, kita semangat juga. Tapi kalau mereka enggak, berpengaruh juga terhadap kondisi kita. Oh begitu ya. Kalau mengenai proses pembelajaran Pak, kira-kira kemarin yang terlaksana sudah sesuai belum ya dengan perencanaan yang sudah Bapak rancang? Ya, secara umum mungkin pelaksanaannya sudah ya. Mungkin ada beberapa yang mungkin agak tertinggal atau mungkin miss dalam lokal. Karena mungkin sebelum proses pembelajaran memang rencana kita bagus sekali. Kemudian ketika masuk lokal itu ada yang tidak sesuai dengan yang sudah kita rencanakan, maka kita harus mengatasi itu dulu, baru nanti digiring lagi sesuai dengan yang sudah direncanakan. Itu secara umum sekitar 80 atau 90 sudah sesuai dengan yang direncanakan. Oke, berarti sudah 80-90% sudah sesuai dengan yang direncanakan. Kalau boleh Pak menceritakan hal-hal yang dirasakan memuaskan dari pembelajaran Bapak atau apa yang sudah berhasil menurut Bapak di proses pembelajaran Bapak? Pertama sebelum melakukan proses pembelajaran, waktu itu saya menyuruh anak-anak itu kan mencari artikel ya yang berkaitan dengan materi. Ternyata mereka berhasil menemukan artikel ataupun cerita yang berkaitan dengan materi dan berhasil pula menampilkan apa yang mereka temukan itu di depan kelas. Kemudian dalam diskusi juga cukup bagus ya, mereka aktif dan lebih banyak bukan gurunya yang menjelaskan, tapi mereka yang menjelaskan. Oh begitu. Ya, berarti sudah anak sudah bisa begitu mandiri begitu ya Pak ya, sampai dengan menjelaskan kembali. Lalu Pak, kira-kira mengenai ketercapaian tujuan pembelajaran Bapak tuh kemarin kan ya sudah dilaksanakan, sudah tercapai atau belum Pak? Atau sudah seberapa persen menurut Bapak ketercapaian? Kalau dilihat dari ini instrumen tesnya, tujuan pembelajaran itu mungkin sekitar 90 sudah tercapai. Dari hasil tes yang diberikan setelah proses pembelajaran. Oh, berarti sudah berhasil begitu ya Pak ya. Kemudian menurut Bapak kan kadang terlihat ya Pak ya perilaku siswa seperti apa ketika di kelas. Kira-kira ada kesulitan nggak Pak siswa begitu? Bapak menemukan kesulitan mungkin apa saja yang dialami siswa? Terkadang ya karenanya anak SMA, jadi untuk apa namanya ya, membangkitkan minat mereka itu kadang-kadang susah juga ya, karena mungkin ada permasalahan di rumah, kemudian terbawa juga ke sekolah gitu. Jadi kadang-kala kita harus pandai-pandai dulu melihat ini anak ini sekolahnya di mana, jadi itu dulu dikerjakan dulu, maksudnya dipepet itu dulu, nanti setelah ketemu permasalahannya dapat diselesaikan, baru nanti materi dimasukkan. Jadi permasalahan yang sering itu yaitu apa namanya, permasalahan mereka di luar mungkin terbawa ke sekolah, sehingga akhirnya berdampak juga terhadap minat ataupun motivasinya ketika proses pembelajaran. Berarti kurang lebih Bapak sudah melakukan apa ya, memberikan motivasi ke anak yang mungkin kurang gitu ya karena waktu mau belajar begitu ya. Baik Pak, itu tadi kesulitannya. Lalu kesulitan Bapak sendiri kira-kira apa nih Pak selama mengajar, lalu ada nggak alternatifnya seperti apa? Biasanya kan kalau saya mengajar itu memanfaatkan teknologi ya, pakai Infocus atau nanti tesnya memakai Google Form. Nah kesulitannya biasanya kalau lampu mati, listrik mati, kemudian sinyal hilang, mereka tidak bisa melakukan tes. Maka alternatifnya ya kita bikinkan print out soalnya gitu, atau mungkin ketika mereka mengerjakan soal tidak bisa dengan HP,
kita bikin di LKPD, mungkin begitu alternatif. Oh, begitu ya. Berarti berkaitan dengan jaringan begitu ya Pak, ketersediaan jaringan, kemudian sudah ada alternatif untuk mengatasi masalah. Baik Pak, menurut Bapak apa nih yang sudah, kan kita melakukan pembelajaran kadang ada kalanya kita maksimal begitu ya, ada kalanya tidak maksimal. Nah, yang sudah bagus dari Bapak sendiri menurut Bapak saat mengajar yang seperti apa Pak? Yang sudah bagus, apa ya kira-kira? Ya mungkin proses pembelajaran kita sudah sesuai dengan yang direncanakan, sudah dapat terlaksana dengan baik. Walaupun mungkin ada beberapa yang kurang, tapi setidaknya sudah lebih lah dari separuh atau lebih dari kita sudah sesuai dengan rencana. Mungkin itu kelebihannya ya. Ya yang sudah bagus. Yang sudah bagus. Kemudian yang belum mungkin apa ya? Pengembangan materi mungkin lagi perlu diluaskan kayaknya ya. Gitu ya. Karena biasanya disuruh anak mencarikan artikel, kemudian mereka bisa, kemudian mungkin untuk pengayaan mungkin yang perlu kita tingkatkan. Gitu. Karena biasanya pengayaan ini sering terlupakan. Kita anggap anak yang sudah lulus tuntas dalam 1 KD itu, yang untuk pengayaan ini sering terabaikan. Kita lebih fokus kepada yang remedi. Mungkin itu. Berarti yang perlu ditingkatkan bisa jadi ke proses pengayaan anak yang kadang terlupakan gitu ya Pak. Nah, kira-kira Pak, apa nih rencana Bapak yang akan Bapak lakukan di pembelajaran berikutnya? Kalau sekiranya pembelajaran yang sekarang ini dianggap sudah bagus, tentu mungkin kita pertahankan ya. Tapi kalau seandainya sesuai dengan yang sudah Bu Sarah observasi kemarin, ini kalau sekiranya ada catatan-catatan, mungkin bisa juga nanti untuk menambah pengetahuan untuk saya untuk memperbaiki kurangnya di mana gitu ya. Jadi mungkin bisa nanti ke depannya mungkin ditingkatkan lagi sesuai dengan masukan yang diberikan oleh Bu Sarah yang sudah diobservasi. Oh begitu. Jadi menurut Bapak observasi ini berdampak nggak Pak nanti ketika pengembangan diri guru bagi? Oh tentu sangat berdampak sekali. Karena dengan observasi itu kita mengetahui nanti kurang kita di mana, lebih kita di mana gitu. Kalau seandainya tidak diobservasi, kita menganggap kita sudah benar, ternyata salah. Kita menganggap anak senang belajar dengan kita, ternyata anak malas sebenarnya. Maka dengan adanya observasi ini memungkinkan kita untuk melakukan perbaikan-perbaikan di masa yang akan datang. Berarti menjadi bahan refleksi untuk pembelajaran berikutnya. Nah, kayaknya sudah, kalau mengenai proses pembelajaran sepertinya sudah tergambar. Kalau sudah terlaksana dengan baik sesuai rencana, kemudian ada kendala lalu bisa diatasi. Nah, untuk kesannya saat diobservasi atau pasca observasi sekarang Pak, kesannya berharapnya gimana? Haruskah ada observasi lagi atau bagaimana menurut Bapak pribadi? Ya, kalau menurut saya memang lebih senang diobservasi begitu ya. Jadi setidaknya dari tahun ke tahun itu ada perbaikan lah kita kan gitu ya. Mungkin tidak saya saja, mungkin semua guru berharap begitu ya. Ada perbaikan bagi kita. Tahun ini seperti ini, tahun besok enggak mungkin kita sama juga dengan tahun kemarin. Jadi kita berharap ke depannya observasinya lebih intens lagi mungkin. Kemudian supaya perbaikan-perbaikan kita lebih baik juga. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak. Atau karena tadi sudah ada kesan Bapak, sekarang sarannya berarti memang harus ditingkatkan seperti itu Pak? Iya. Harus ada observasi lanjutan untuk semua mapel begitu ya Pak ya? Oke, baik. Mungkin itu saja mengenai pertanyaan setelah observasi yang saya ajukan Pak. Berikutnya mungkin tentang ada aspek yang perlu dikembangkan begitu. Mana ya? Oh, di sini Pak. Nah, ini tadi kan ceritanya Pak, proses kita ini tadi sebut dengan coaching begitu ya Pak ya. Kebetulan saya berperan sebagai coach, kemudian Bapak sebagai coach. Nah, kira-kira Pak, apa nih yang dirasakan selama kita ngobrol tadi Pak? Coaching, ini proses coaching gitu, kira-kira begitu. Saya senang ya, karena dapat tambahan ilmu baru kan gitu ya. Jadi artinya memang kita tidak menganggap sesuatu itu kalau itu memang untuk kebaikan kita datangnya dari siapapun, maka sudah sewajarnya dan sudah sepantasnya kita menerima kan gitu ya. Maka tidak tertutup kemungkinan walaupun saya katakan lebih senior di Bu Sarah misalnya aja, tetapi karena Bu Sarah lebih tahu dari saya, maka saya senang dikasih tahu Pak ini saya senang begitu. Jadi ada perasaan senang ketika kita dikasih tahu yang benar tuh kayak gimana.
Oh baik Pak, mungkin itu saja sih Pak mengenai tanya jawab kita setelah observasi, dan ada ini ya Bu ya, lembar pengembangan diri. Kira-kira Rencana tindak lanjut, rencana pengembangan diri. rencana pengembangan diri tindak lanjut Bapak. Diisi. Iya, boleh Pak. Diisi gini ya. Iya. Perlu alas. Nah mungkin itu saja Pak Iqbal. Terima kasih banyak dari pra observasi, kemudian pasca observasi sudah kita lakukan, kemudian kesakapannya, refleksi juga sudah, dan saya berharap nanti ada manfaatnya gitu untuk kita bersama. Mungkin itu saja Pak Iqbal. Terima kasih banyak. Terima kasih.